hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para peserta pengajian di bawah penyelenggaraan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, mulai radio di 476 AM, melalui streaming Facebook, YouTube, Instagram, atau media sosial lain. Para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Persada TV dan pemirsa TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa untuk membahas tema yang sangat penting untuk kita ketahui tentang kenapa berkali-kali kita saum Ramadan. Setahun sebulan. Dalam sebulan itu tiap hari kita saum. Melakukan ibadah lebih giat daripada sebelumnya. Siangnya saum, malamnya taraweh. Ditambah dengan tadarus dan ibadah lainnya. Tapi kenapa iman kita tidak juga meningkat? Dan indikasi dari meningkatnya iman itu dilihat dari kualitas dan kuantitas ibadah kita. Tetap begitu-begitu juga, tidak meningkat. Juga dilihat dari filter atau daya tahan kita terhadap godaan, terhadap rayuan dunia, sehingga kita masih selalu sering terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Juga naik atau tidaknya iman kita itu diindikasikan oleh akhlak, perilaku kita kepada orang tua, kepada saudara, kerabat, tetangga, kolega, kepada teman sejawat, kepada sesama manusia. Sebelum saum pika sebelen, setelah saum anger pika sebelen. Sebelum saum lisannya selalu menyakiti, setelah saum tambah jago menyakitinya. Ya, itu indikasi dari tidak meningkatnya iman, bahkan mengalami degradasi iman. Padahal setiap tahun dalam sebulan kita digembleng oleh saum Ramadan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena saum yang kita lakukan kualitasnya tidak seperti kualitas yang diinginkan secara syar'i. Tidak berkualitas. Saumnya mungkin hanya menahan lapar dan haus, tapi dicampuri oleh keburukan. Apakah itu secara lisan seperti dusta, seperti ghibah, seperti menghina dan mencela, atau ucapan-ucapan yang menyakiti, atau mulut diam tapi jempol sekarang aktif, memposting berbagai macam postingan. Mungkin karena kebodohan kita menganggap postingan itu bagus,
padahal sebenarnya buruk atau jelek, menebar hoax umpamanya. Kalau hoax tersebut tentang berita yang berkaitan dengan peristiwa agak mending. Paling-paling itu peristiwa bohong tapi kita sebarkan. Yang lebih berbahaya hoax dalam masalah agama. Ini ada hadis Nabi demikian padahal bukan. Hanya karena dengar kata orang, pacenah-cenah. Itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaskhatu lakum thalathan." Allah benci kepada kamu dalam 3 hal. Pertama adalah salah satunya qila wa qala. Itu tadi menyebar hoax, menyebar postingan yang salah hanya karena itu hadis Nabi SAW. Padahal Nabi tidak pernah berkata demikian. Apakah itu kedustaan? Ya, kedustaan atas nama Nabi SAW. Dosanya besar apa kecil? Badag dosanya, enjum, ancamannya neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia untuk menempati tempat di dalam neraka. Nah, salah satu bukti nyata berdusta atas nama Nabi SAW adalah menyebarkan hadis palsu atau hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Maka itu lebih dari hoax. Dusta yang terbesar adalah dusta mengatasnamakan Allah. Kedua, dusta mengatasnamakan Rasul SAW. Jangankan mengataskan Nabi SAW. Mengatasnamakan sesama manusia aja sudah tindak kriminal. Kita berbicara atas nama presiden, menteri, gubernur, atau wali kota, bupati, atau level yang lebih bawah, camat, kades, atau lurah. Ya, Pak Camat berkata begini, hayo laksanakan. Padahal Camat tidak berkata demikian. Bisa nggak dipidana nih orang? Bisa. Dihukum penjara, itu kalau di dunia. Berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya alaihissalatu wassalam, adalah sebesar-besar kedustaan. Dosanya tidak ada bandingannya. Ancamannya neraka, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau berdusta selain atas nama Allah dan Rasulnya, rata-rata pelakunya sadar itu salah. Tapi berdusta atas nama Rasul, atas nama Allah, mada merasa ibadah itu. Menyebarkan hadis palsu, menyebarkan umpamanya tafsiran ayat yang tafsirannya itu tidak merujuk kepada ahlinya. Padahal Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bira'yihi au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang berbicara tentang kitab Allah dengan rayu atau tanpa ilmu, ancamannya sama, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, ya. Itu keburukan enggak? Keburukan. Berucap secara lisan atau menulis dengan jempol berupa postingan adalah keburukan. Kalau isinya buruk. Nah, belum lagi perilaku kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk meninggalkan atau melalaikan kewajiban. Seluruh keburukan tersebut merusak ibadah yang sedang kita lakukan. Ibadah saum yang agung, yang suci ini dirusak oleh semua perbuatan yang merusak. Akibatnya apa yang terjadi? Saumnya Allah tolak. Allah nggak butuh terhadap saum seperti itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bih
falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan, perbuatan yang sia-sia atau kebodohan, Allah nggak butuh terhadap meninggalkan makan minum yang dia lakukan. Enggak. Jangankan Allah tuh yang thayyib, yang sempurna, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Saum baik, tapi dicampuri oleh keburukan, baik lisan ataupun perbuatan, maka ditolak. Jangankan Allah, kita aja manusia yang tidak sempurna. Tapi kalau ada sesuatu yang bagus, bermanfaat, enak, tercampur ya kotoran sedikit aja, kita tolak. Kita bikin umpamanya ada tukang bakso lewat, mang bakso 1 mangkok. Biasanya kan penasaran waktu si mang ngaladangan, apa bahasa Indonesia ngaladangan teh, meladangi, meladeni, membikin, kita kan lihat. Di sana ada mie, di sana ada bakso, kadang ada balung, ada tulang ya, kadang ada dagingnya gitu. Ada bumbu ini, bumbu itu. Tiba-tiba si mang bersin, hacih. Ada sesuatu yang loncat dari hidungnya ke sana tuh, cuman setetes. Itu kotor apa bersih? Bersih. Atau tapi mungkin ada bakterinya. Hanya setetes, sedikit. Merubah aroma enggak? Enggak. Aromanya tetap aroma bakso. Merubah warna jadi keruh? Tidak. Merubah rasa enggak? Enggak. Mungkin lebih enak malah. Ya perlu pakai garam lagi. Kita lihat. 1 mangkok bakso tertetesi 1 tetes ingus. Apa akibatnya? Nggak mau bikin lagi yang baru, ditolak itu. Terus ini gimana? Buang. Kata si mang tadi waktu membuka pancinya, langsungnya juga mang bersin, loncat ke sana sedikit. Oh, kalau begitu buang semuanya. Ditolak itu. Peribahasa menyatakan karena nila setitik rusak susu sebelangga. Susu sebelangga besar, manfaat, enak. Ada nilai setitik, dibuang semuanya tuh. Itu orang loh. Karena apa? Karena terusak. Sesuatu yang baik secara umum terusak, terkotor oleh sesuatu yang mengotorinya walaupun sedikit, menyebabkan ditolaknya sesuatu yang banyak dan baik tadi. Itu orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga saum yang tercampuri oleh perbuatan dosa, baik lisan ataupun perbuatan, atau sekarang ini jempol umpamanya, mengotori, merusak saumnya, akibatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau sudah ditolak, saum tersebut tidak akan berefek kepada yang lain-lainnya. Ingat, bukti nyata dari diterimanya ibadah adalah bertambahnya iman. Bertambahnya iman, wujud nyatanya, indikator yang realnya, yang jelasnya adalah kemuliaan akhlak. Iman itu bisa dilihat dari akhlak. Iman ada dalam hati. Ya bisa diketahui, tapi ada indikatornya loh, yaitu akhlak. Sama dengan tank bensin dalam mobil kita, nggak bisa dilihat tutupnya dibuka, dia tolong gelap, nggak bisa. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa bensin mobil kita ini penuh, setengah atau kosong?
Dari mana kita tuh? Ada jarum indikatornya tuh ya. Kalau jarumnya menunjukkan F, berarti penuh. F itu penuh. Kalau di E kosong. Kalau di tengah-tengah berarti setengahnya. Nggak bisa orang mengaku mobil saya mah full tank, penuh bensin. Nah, ditinggali dilihat di E. Terus begitu di starter cekek aja terus, nggak bunyi-bunyi. Berarti habis bensinnya. Pengakuan lisannya bahwa full tank bohong. Iman tuh kayak gitu tuh. Iman ada di hati, nggak bisa diketahui. Tapi indikatornya ada. Apa? Akhlak. Nabi SAW menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Manusia atau mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini indikator dari keimanan tuh. Maka bila seusai ibadah baik sholat, saum, haji atau apapun, akhlaknya nggak berubah, menunjukkan imannya nggak nambah, menunjukkan ibadah tersebut ditolak oleh Allah SWT. Coba lihat salat. Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini keburukan akhlak bisa terhapus, terkikis oleh salat. Sehingga kalau ada orang yang salat tapi akhlaknya tetap nyebelin, lisannya tetap diumbar, tak terkendali oleh kendali syar'i, maka itu indikasi sholatnya ditolak oleh Allah. Dia lalai. Dari apa? Dari tujuan utama sholat, itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa akibatnya? Terancam azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka tuh orang-orang yang sholat, akan terkena azab tuh orang-orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Yang sholatnya dia itu lalai dari tujuan sholat. Para peserta pengajian via Zoom Idai ini tahu nggak kenapa di sana an bukan fi? Alladzina hum an sholatihim, bukan fi sholatihim. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun. Qad aflah fi fi sholatihim khasyi'un, bukan sahun. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang salat, orang-orang mukmin itu alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, itu orang khusyuk fi, di dalam salatnya, di dalam. Sedang salatnya khusyuk, bahagia itu orang. Kalau dalam surah Al-Ma'arij, ala illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang salat itu orang-orang yang salatnya itu dawam, continue, terus menerus. Kalau dalam surah Al-Maun an fawailul lil musallin alladzina hum an, bukan fi, bukan ala, an salatihim sahun. Apa makna an di sini? Berkata para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau digunakannya an di dalam ayat ini maknanya orang itu lalai dari tujuan sholat. Alladzina hum an sholatim, itu orang yang dari sholatnya, dari tujuan sholatnya dia lalai. Apa tujuan sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari akhlak yang buruk, keji dan mungkar. Sehingga orang yang
Setelah sholat tetap keji dan munkar, sholatnya tidak merubah karakteristiknya. Tidak terubahnya karakteristiknya dengan sholatnya menunjukkan imannya tidak meningkat. Menunjukkan sholatnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sholat. Demikian juga saum. Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarab. Saum yang tidak melahirkan kemuliaan akhlak, ucapannya nyebelin, nyakitin, amalnya juga membuat banyak orang tersinggung. Allah nggak butuh terhadap orang yang saumnya kayak begitu tuh. Saumnya tidak memberi efek terhadap perubahan akhlak, terhadap akhlak yang lebih baik. Ditolak oleh Allah SWT. Demikian juga haji. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, faman arada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa orang yang melakukan haji maka tidak boleh rafath, tidak boleh juga berbuat fasik, tidak boleh juga jidal dan seterusnya. Dilatih itu selama ibadah, dilatih untuk memiliki kemuliaan akhlak. Setelah beres ibadah, akhlak itu menjadi penghias bagi perilakunya. Jadi semua inti dari ajaran Islam, baik akidahnya, ibadahnya, akidahnya seperti tauhidnya, rukun imannya, ibadahnya rukun Islam baik sholat, saum, zakat, haji, itu bermuara kepada lahirnya kemuliaan akhlak. Iman, tauhid, akidah juga wajib diwujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak atau tidak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah, ini tauhid, ini iman. Lalah bicara diam atau hendaklah bicara baik atau diam, ini akhlak. Hendaklah memuliakan tetangga, akhlak. Hendaklah memuliakan tamu, akhlak. Akhlak itu wujud dari iman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali itu. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu tetangganya enggak aman dari gangguannya. Orang yang suka ganggu tetangga itu enggak ada iman, kata Nabi SAW. Mengganggu tetangga akhlak yang buruk, indikasi dari tidak adanya iman. Jadi indikator dari ditolak atau diterimanya sebuah ibadah, bahkan iman, dilihat dari akhlak. Nah, termasuk saum. Kenapa setiap tahun ada saum selama sebulan? Itu yang fardunya. Belum yang sunnahnya, ada Senin Kamisnya, ada Ayyamul Bidnya, ada Dawudnya, ada kadang-kadang umpamanya di hari-hari tertentu seperti saum Arafah, saum Muharram dan seterusnya. Lebih sering daripada saum Ramadan. Ramadan hanya setahun dalam sebulan. Hanya sebulan dalam setahun. Kalau Senin Kamis terus sepekan 2 kali. Nah, tapi kenapa tidak berubah akhlaknya? Kenapa imannya tidak meningkat juga? Itu semua indikasi ibadah itu ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Timbul pertanyaan, kenapa ditolak? Kenapa tidak diterima? Sehingga tidak berefek kepada keimanannya, kepada akhlaknya. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Intinya karena tidak menerapkan adab-adab syar'i ketika saum.
Karena tidak menerapkan adab syar'i ketika saum, saumnya ala kadarnya, saumnya asal-asalan, saumnya hanya dari 3 hal yang ditekankan, yaitu dari makan, dari minum, dari syahwat. Yang lain-lainnya enggak. Makanya saumnya kena dengan hadis seperti yang dikatakan oleh host tadi. Lafaz yang sahih dari hadis itu walaupun maknanya sama. Bukan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kalau hadis dengan lafaz ini dhaif. Tapi ada hadis yang senada dengan sedikit lafaz berbeda dengan sanad yang hasan. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang saum, tapi yang dia peroleh, yang dia dapatkan dari saumnya hanyalah lapar dan haus. Artinya seluruh yang Allah janjikan bagi orang yang saum tidak Allah berikan. Dia tidak dapat. Pahala nggak dapat. Ditolak kan? Terus apalagi penghapusan dosa nggak dapat juga, dosanya utuh. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu hanya mengharapkan pahala dari Allah. Akan diampuni semua dosa yang lalu. Itu janji Allah tuh lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak Allah berikan kalau saumnya asal-asalan. Terus tarawihnya begitu juga. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan, istilah kita tarawih sekarang, dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni semua dosa yang lalu. Saum menjadi perisai dari api neraka. As-siyamu junnatun yastajinnu bihil 'abdu minan nar. Saum itu perisai, seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Saum itu penyebab masuk surga. Seorang sahabat bersabda, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bis-saum la mislalah. Kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Dan banyak lagi tuh janji yang Allah berikan kepada orang yang saum. Tapi yang saumnya adalah orang yang saum dengan memperhatikan adab-adab syar'i ketika saum. Ketika adab syar'i dilalaikan, semua yang Allah janjikan enggak Allah berikan. Yang dia dapat hanya lapar dan haus. Pahala enggak, ampunan tidak, dibentengi dari api neraka juga tidak, dimasukkan ke dalam surga juga tidak, di kadar kemuliaan dia juga tidak, dan seterusnya. Nah, kalau begitu yang harus kita ketahui apa saja adab-adab syar'i yang harus kita perhatikan agar saum kita ini betul-betul berkualitas, sesuai dengan yang Allah harapkan, sehingga menambah iman, mempermulia akhlak. Semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum Allah berikan. Bukan sekedar lapar, bukan sekedar haus, bukan sekedar lemas, tapi pahala dapat, ampunan dapat, dibentengi dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, diangkat derajat kemuliaan, dikabulkan seluruh doanya, dan seterusnya ya. Banyak tuh keutamaan dari saum yang Allah janjikan kepada kita. Apa saja adab-adab syar'i yang harus kita terapkan selama saum? Ada 2 jenis adab, bukan azab. Kalau azab hukuman siksa. Ini adab dengan alif, dal,
Alif lagi lalu ba, adab. Yang sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Jaga adab ya kan gitu ya. Ada dua jenis adab. Pertama al-adabul wajibah. Adab-adab yang wajib yang harus kita perhatikan selama saum. Yang kedua al-adabul mustahabbah, adab-adab yang disunnahkan. Kita akan memulai dengan yang pertama adab-adab yang wajib. Apa saja adab yang wajib? Nggak banyak, hanya 2 poin. Enteng, gampang, mudah diucapkannya, berat diaplikasikannya. Apa saja 2 adab yang wajib tersebut? Pertama, selama saum lakukan seluruh kewajiban-kewajiban kita selaku seorang muslim kepada Allah ataupun kepada sesama makhluknya. Laksanakan tuh rukun Islam yang 5. Syahadat, kalau syahadat sudah. Salat, saum sedang, zakat, haji bukan waktunya. Pelihara salat yang 5 waktu. Perhatikan rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, dan sunnah-sunnah salat. 3 poin yang harus diperhatikan. Rukun, wajib, dan sunnah. Kalau 3 ini salah satu di antara 3 atau 2 di antara 3 diabaikan, rusak sholat kita. Ditolak sholat kita. Kalau sholat ditolak, rusak pula saum yang kita lakukan. Karena apa? Karena menunaikan sholat itu penunjang yang kuat bagi saum kita dan melalainya perusak yang sangat besar terhadap saum kita. Bagaimana kalau ketika saum kita ketitipan uang, tolong sampaikan uang ini ke si fulan. Oke, ketika saum nih. Setelah kita pergi, kita sakuan. Kita jajan dengan uang itu, beli bakso, beli kupat tahu, beli bubur ayam, beli umpah ke restoran mahal, mumpung nggak disampaikan amanah tersebut ke orang yang diamanati untuk disampaikan ke dia. Dosa apa tidak? Ya, bukan dosa lagi, besar. Tidak amanah kita, tidak menunaikan hak sesama manusia. Dosanya besar. Rusak nggak saumnya? Rusak. Karena apa? Tidak menunaikan hak sesama manusia. Meninggalkan sholat atau mengabaikan sholat itu jauh lebih besar dosanya dari yang tadi loh. Karena dia tidak menunaikan hak Allah SWT. Tidak menunaikan hak Allah, dosanya lebih besar daripada tidak menunaikan hak kepada sama manusia. Lihat kitab Al-Kabair susunan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Kabair itu daftar dosa-dosa besar 70 poin lebih tuh. Pertama syirik, kedua tarkus shalah. Ada uang titipan, tolong 1 juta kasih ke dia. Oke, kita ambil selembar, tadi kan 10 lembar. Kita masukin, yang diberikan 9 lembar, yang 1 lembarnya kita untuk kipas-kipas diri kita. Diberikan apapun yang kita mau. Ya. Tidak diberikan semuanya. Dosa enggak? Dosa. Apalagi tidak menunaikan hak Allah. Salat ini hak Allah. Perhatikan rukunnya dan wajibnya. Jangan abaikan sunnahnya.
Apa beda rukun sholat dan wajib sholat? Rukun itu bukan bagian dari gerakan sholat. Rukun itu bagian dari gerakan sholat. Tapi tidak harus ditunaikan dari awal sampai akhir. Hanya pada waktu-waktunya saja. Seperti Fatihah, seperti takbiratul ihram. Hanya di awal, seperti baca Fatihah. Hanya waktu berdiri, ketika ruku, sujud, duduk, enggak. Ruku, hanya ketika ruku, sujud, itu rukun-rukun sholat. Dan ini enggak boleh terlewat baik sengaja ataupun lupa. Kalau terlewat tidak sah sholatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau ini saya yakin tidak akan diabaikan oleh kita kaum muslimin. Sampai kita hafal dari mulai SD atau di ibtidaiyah atau di masjid. 13 rukun sholat dari mulai niat, takbiratul ihram sampai salam. 5 menit lagi. Tayyib, kita ringkas. Nah sekarang wajib sholat ini yang banyak diabaikan. Kalau wajib sholat harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Tidak boleh umpamanya diabaikan. Ada beberapa poin yang wajib diabaikan. Yang tidak boleh diabaikan. Pertama, lakukan sholat di awal waktu. Itu wajib. Siapa orang yang menunda waktu sholat tidak di awal waktu, sholatnya sah. Tapi dia dosa karena mengabaikan salah satu wajib sholat. Kedua, lakukan secara berjamaah di masjid untuk laki-laki. Kalau wanita tidak. Siapa yang tidak berjamaah di masjid tanpa uzur, dia melakukannya sendirian di rumah walaupun di awal waktu, salatnya sah, dapat satu pahala, dan tapi dia berdosa karena mengabaikan salah satu wajib salat. Ketiga, ikhlas. Sebagian ulama memasukkan ini kepada wajib sholat, sebagian ada yang menyatakan rukun sholat. Siapa orang yang sholatnya riya, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Riya. Keempat, ini nih yang susah nih. Ini yang nyaris setiap orang tidak bisa memenuhi wajib yang keempat ini, wajib sholat yang keempat, kecuali hanya sedikit. Prosentase dalam menunaikan poin yang keempat ini hanya sedikit. Belum tentu 10%. Kalau yang pertama di awal waktu bisa kita lakukan. Berjamaah di masjid bisa kita lakukan. Ikhlas, ya. Walaupun ini berat. Nah yang keempat ini, apa kewajiban sholat yang keempat? Khusyuk. Apa khusyuk wajib? Wajib. Kalau tidak khusyuk gimana? Sholatnya sah tidak? Sah. Tapi dosa. Kenapa dosa? Terancam fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kita pernah membahas satu kitab judulnya Al-Khusyuk fis Shalah. Kita bahas pada waktu i'tikaf beberapa tahun yang lalu sampai 2 kali itu. 2 menit lagi. Siapa orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, dia akan berdosa yang sebandingan prosentase ketidakkhusyuannya. Tidak khusyuknya 50%, dia dosa. Tidak khusyuknya 90%, dosanya lebih besar.
Ada hak Allah yang tidak tertunaikan secara penuh di dalam sholat. Apa akibatnya? Itu akibatnya sholatnya hambar. Akibatnya sholatnya itu tidak berefek. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena tertolak oleh Allah atau diterima hanya sekian persen dari sholatnya. Akibatnya kalau sholatnya rusak, maka saum yang dilakukannya juga rusak. Inilah adab yang pertama, adab-adab wajib. Adab wajib kedua, jauhi semua yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Jelas kalau mabuk, judi, zina, mencuri kayak gitu mah ya, walaupun dilakukannya malam hari, tidak sedang saum, tetap merusak. Termasuk nih lisan terutama, jangan berdusta, jangan mencela, jangan bergibah, jangan menghina, jangan menyakiti, dan seterusnya. Itu yang dilakukan secara lisan. Kadang dilakukan lisan diwakili oleh jempol dalam bentuk postingan seperti yang disebutkan tadi. Apalagi perbuatan. Jauhi semua yang Allah haramkan. Laksanakan semua yang Allah wajibkan selama salat. Jauhi semua yang Allah haramkan selama salat. Selama saum, jauhi yang Allah haramkan selama saum. Maka kalau kedua-duanya kita perhatikan dan kita aplikasikan, berarti kita sudah menerapkan adab-adab yang wajib selama saum yang kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Ini dilanggar, ini diabaikan, maka rusaklah saum yang kita lakukan. Kalau saum yang kita lakukan rusak, semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum, Allah tahan, Allah tidak berikan. Apa akibatnya? Akibatnya saumnya tidak berefek terhadap iman. Saumnya tidak berefek terhadap akhlak. Saumnya tidak berefek terhadap semangat ibadah. Tadinya malas, tetap jadi malas ibadah. Saumnya tidak berefek terhadap rem dari semua kemaksiatan. Tadinya mudah tergoda untuk bermaksiat. Setelah saum juga, bahkan ketika saum juga tetap tergoda dengan kemaksiatan. Maka efeknya buruk bagi para pelakunya. Inilah dua adab yang wajib selama saum. Nampaknya kita tidak punya cukup waktu untuk membahas adab-adab yang mustahabbah atau yang sunnah. Entah kapan lagi kita akan berjumpa membahas poin yang satu ini. Poin yang satu ini lebih panjang daripada poin yang pertama pembahasannya, karena poin-poinnya jauh lebih banyak daripada adab-adab yang wajibah. Puas atau tidak puas, kita harus berhenti sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab kepada host pembawa acara dalam kajian via Zoom ini. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para anggota Zoom. Untuk sementara pertanyaan dari radio, pendengar atau pemirsa TV atau dari netizen lain kita pending dulu ya, dikhususkan bagi para peserta via Zoom. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Abu Haidar yang sudah menyampaikan materinya. Walaupun ada beberapa poin yang belum sempat tuntas, barangkali bisa dibahas di lain kesempatan. Untuk pertanyaan sesi diskusi, kita memiliki waktu sekitar 15 menit. Bagi yang berkenan bertanya melalui langsung bertanya, silahkan memencet tombol raise hand di aplikasi Zoom. Sambil menunggu, saya membacakan pertanyaan yang berasal dari kolom chat. Dari Nugroho, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, amalan apa yang bisa kita tujukan kepada orang apabila orang tersebut membuat kita marah? Maksudnya amalan apa untuk menekan rasa marah kita ketika saum, barangkali konteksnya demikian Ustadz.
Taib. Barakallahu fiik Pak Dr. Nugroho. Mungkin semua pesertanya dokter sini ya, dokter anak. Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang membuat kita marah? Ditonjok, disentil, disintrek, diusap, senyum atau gimana? Taib. Barakallahu fiik. Tergantung jenis kesalahan yang dia lakukan. Kalau kesalahan yang dia lakukan yang membuat kita marah ini berkaitan dengan kemuliaan dari agama kita. Orang itu melecehkan agama kita, melecehkan Allah, Rasulnya, Al-Quran, agama Islam atau kaum muslimin. Baik dia itu kafir ataupun muslim KTP-nya. Muslim munafik. Sebab ada orang ngakunya muslim tapi kentara banget menunjukkan sikap permusuhan atau ketidaksukaan kepada kaum muslimin dan pembelaan kepada orang kafir. Maka ya kita wajib marah. Bagaimana bentuk marahnya tergantung. Kalau hinaan orang itu bisa dipidanakan, pidanakan. Biar jerak. Memberi efek jerak ke dia, memberi efek takut kepada orang lain yang belum tapi akan melakukannya. Itu yang pertama. Kedua, kalau orang tersebut membuat kita marah hanya perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Seperti menghina kita, menggibahi kita, memfitnah kita, atau yang sejenisnya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita sabar. Tidak langsung menindak dia. Kalau bisa menasihati, nasihati. Dengan sebaik-baik cara. Kedua, kalau kita bisa membalasnya dengan kebaikan, balas dengan kebaikan. Dengan senyum, dengan hadiah. Coba umpamanya orang itu menghina kita, mencela kita, memarahi kita. Mungkin saja umpamanya kita berbuat kesalahan secara tidak sengaja ke dia. Dia marahnya bukan main sampai menghina kita. Penampilan fisik kita atau apapun yang berkaitan dengan pribadi kita. Kita mohon maaf, kemudian senyum, kemudian balas dengan kebaikan. Dengan cara ngasih hadiah. Ketika belanja di supermarket dia marah. Pas di kasir kita bayar, biar saya yang bayar Pak. Atau gimana caranya? Insya Allah akan malu tuh. Idfa' billati hiya ahsan. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan itu dengan kebaikan, maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang dekat. Betapa banyak atau seringnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menundukkan kekerasan hati orang kafir hanya dengan hadiah, hanya dengan kemuliaan akhlak. Salah satu di antara mustahiq zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini bisa orang kafir yang jahat dikasih agar berhenti dari kejahatannya kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin. Tadinya menyerang Islam kaum muslimin, dikasih zakat. Jadi berhenti dan malu. Walaupun dia nggak masuk Islam nggak apa-apa. Tapi berhenti dari kejahatannya, dari tindak kekerasan kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, kasih zakat, boleh. Itu kebaikan terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita sebagai muslim atau sebagai pribadi. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya. Terus bagaimana kalau membuat amat sangat marah? Membuat kita ini ingin gimana? Meredamnya itu gimana loh? Nah, pertama, yakini nih. Kejahatan dia, kesalahan dia, kezaliman dia itu hanya memberikan keuntungan kepada kita. Tidak memberikan kerugian. Apa untungnya? Pertama, dosa kita gugur.
Jadi dengan dihina orang, dizolimi orang, langsung otomatis dosa ini itu berguguran. Kedua, pahala nambah. Pahala dari kesabaran, pahala dari dia. Tahu nggak, orang yang menghina atau zalim kepada kita sama dengan yang begini, mana dosa kamu? Saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Yang untung kita yang dizalimi, yang rugi dia. Kalau dia sering begitu ke kita, semakin banyak pahala dia yang di-offer ke kita, semakin banyak dosa kita yang ditransfer kepada dia. Coba. Untung apa rugi? Untung. Dia muflis, dia bangkrut nanti di akhirat. Kita untung mendapat pahala dari sesuatu tanpa beramal. Hanya sabar. Gugur dosa tanpa tobat hanya karena sabar ketika dihina. Ketiga, doa kita makbul. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika orang menghina kita, berdoalah kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab, walaupun orang itu orang durhaka. Kita banyak dosa tapi dihina, dizalimi, makbul. Salasatun la turaddu da'watuh. Ada 3 golongan manusia yang doa mereka nggak akan ditolak. Pertama, imam yang adil. Kedua, orang yang saum sampai dia berbuka. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Keempat, keuntungan keempat, itu derajat kemuliaan kita itu diangkat lebih mulia oleh Allah Azza wa Jalla, dunia akhirat. Dan banyak lagi tuh keuntungan lain. So, kalau begitu apa alasannya kita sakit hati atau emosi atau balik marah ke dia? Apa alasannya? Oh, alasannya karena takut kita menjadi hina karena hinaan dia. Kata siapa kalau orang dihina berarti akan hina? Enggak. Mulia atau hinanya seorang bukan karena dihina oleh orang lain, tapi karena dimuliakan atau dihinakan oleh Allah. Walillahil izzatu wali rasulih wali mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan, milik Rasul dan milik orang mukmin. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki untuk engkau muliakan, dan engkau menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Jadi hina atau mulia seorang itu oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Dihina oleh manusia yang akan hina. Walaupun berupa fitnah, takut menyebar, jangan takut. Biar ada Allah SWT yang kelak akan membongkar fitnahan dia dan membela kemuliaan kita. So, kalau begitu, apa yang menjadi alasan kita emosi, kita marah? Harusnya bersyukur. Ketika dia menghina kita, wah, pahala nambah, dosa gugur tuh. Sebaliknya dia saat itu langsung dihukum oleh Allah. Dosanya nambah, pahalanya berkurang. Nanti kita ketemu di akhirat, ya dia bangkrut. Gak punya modal untuk bahagia di akhirat. Kita banyak pahala dan sedikit dosa. Itu dosa saya dulu diambil sama kamu tuh. Oh, ini pahala kamu, di-offer, diberikan oleh kamu ke saya. Syukron, terima kasih. Jadi hakikat kezaliman orang kepada kita adalah ambil nih pahala saya, sini dosa kamu. Kayak gitu tuh, untung kita pahala nambah, kemudian dosa berkurang, ya. Maka meyakini hal ini ketika dihina orang, kita bakal tersenyum, kita bakal happy, bakal lapang dada. Kasihan malah ke dia, dosanya nambah, pahalanya yang gak seberapa berkurang, diberikan, di-offer ke kita. Orang yang menghina kita pada hakikatnya orang yang mensodakohkan pahalanya kepada kita dan men-take over dosa-dosa kita ke pundak dia, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallah Ustaz. Berikutnya saya beri kesempatan kepada yang bertanya langsung. Mangga kepada Dr. Hari Raspati. Ya. Enggak, Dok. Terima kasih Dr. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Saya bukan. Saya nggak melihat Pak Hari. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Bukan ahli agama yang ini, tapi saya sering mendengar bahwa katanya nomor satu yang dinilai itu kalau nanti di akhirat itu orang itu sholatnya dulu. Nah, tadi Pak Ustadz berbicara sholat. Terus saya yang saya terkesan tadi ada satu rukun atau wajib yang dalam sholat bila tertinggal itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini saya agak ingin tahu itu. Jadi kalau begitu sujud sahwi itu kapan digunakannya? Karena kan sujud sahwi itu kalau tidak salah itu kan sunnah. Ini tadi Pak Ustadz bilang ini tidak bisa diganti juga dengan sujud sahwi. Dan terus terang aja, saya ini ahli sujud sahwi. Saya ini ahli sujud sahwi ya. Kadang-kadang dalam satu hari itu ada aja sujud sahwi itu dalam sholat. Nah, ini saya ingin keterangannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya Pak Hari, barakallahu fiik ya. Ya, saya tadi berkata rukun sholat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi kalau kelewat, baik kelewat itu sengaja ataupun lupa. Lupa baca Fatihah, lupa ruku, lupa sujud harusnya 2 kali, ini sekali dan seterusnya ya. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi adalah bila wajib sholat terlewat. Apa saja wajib sholat? Salah satu contohnya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya wajib, tapi tidak menjadi rukun sholat. Jadi kalau umpamanya orang lupa tidak tasyahud awal, setelah rakaat kedua harusnya duduk untuk tahiyat awal, malah langsung berdiri. Setelah berdiri ingat, oh harusnya tahiyat awal. Kalau berdiri sudah tegak, dia tidak perlu kembali duduk, tidak. Lanjutkan saja ke rakaat ketiga, terus berlanjut ke rakaat keempat kalau sholatnya 4 rakaat. Nanti sebelum salam lakukan sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud dengan membaca doa seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu doa sujud berdasarkan keumuman hadis ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la ini bacaan untuk seluruh sujud kamu. Baik sujud biasa, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Bacaan pokoknya subhana rabbiyal a'la. Nah, cuma untuk sujud tilawah ada doa tambahan. Sajada wajhililladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Untuk sujud tilawah. Untuk sujud syukur setelah subhana rabbiyal a'la silakan ungkapkan rasa syukur kepada Allah. Untuk sujud sahwi subhana rabbiyal a'la. Adapun doa yang masyhur di kalangan kaum muslimin tentang sujud sahwi, subhana man la yanam wa la yasu atau subhana man la yasu wa la yanam, tidak ada hadisnya sama sekali. Tidak dari Nabi SAW, tidak juga dari para sahabatnya. Lalu dari mana selidik punya selidik itu pengakuan mimpi seseorang. Orang itu mimpi ketemu dengan Nabi SAW dalam mimpinya, lalu diajari doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Lalu akhirnya itu diajarkan menjadi doa sujud sahwi. Gak bisa dari alam mimpi. Hadis yang diambil dari mimpi berjumpa dengan Nabi SAW nggak boleh, bahaya. Karena seolah-olah ajaran Nabi selama hidupnya itu belum sempurna. Ada yang kelewat, sujud sahwi belum diajarkan, akhirnya datang melalui mimpi seseorang. Bertolak belakang dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum.
Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Artinya tidak ada tambahan apa-apa lagi, tidak ada yang terlewat. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun dalam kitab kami ini yang kami lewatkan walaupun hanya sedikit. Sudah sempurna agama ini, ya. Nah, jadi bukan itu doa sujud sahwi, tapi subhana rabbiyal a'la. Lakukan subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, boleh lebih. Kemudian duduk, ya, kemudian baca biasa rabbighfirli di antara 2 sujud, lalu sujud sahwi lagi, baca subhana rabbiyal a'la lagi, kemudian duduk lagi lalu salam. Itu contoh kalau yang ketinggal itu wajib sholat. Contoh apa lagi wajib sholat? Contohnya bacaan ruku, bacaan sujud. Rukunya, sujudnya adalah rukun. Bacaannya wajib. Subhana rabbiyal azim yang wajibnya 1 kali. 2, yang ketiganya sunnah. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud hukumnya wajib. Yang wajib yang awal, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah. Ketika duduk di antara 2 sujud, duduknya rukun. Bacaannya rabbighfirli itu wajib. Selebihnya sunnah. Ketika i'tidalnya rukun, tapi bacaan sami Allahu liman hamidah adalah wajib. Ya, kemudian Rabbana walakal hamdu itu wajib. Mil as-samawati wa mil al-ard dan seterusnya itu sunnah. Ketika orang lupa bacaan ruku, ketika ruku dia tidak baca apa-apa, melamun. Tiba-tiba sami Allahu liman hamidah. Dia ruku tapi nggak baca. Karena lalai, karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi dilakukan kalau ada wajib sholat yang terlewat, baik karena lupa ataupun karena tidak sempat. Ada kan sholat tarawih 7 menit 23 rakaat. Kalau dilihat di videonya nggak baca apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaannya mana? Itu wajib. Nah, kalau sengaja ditinggal tidak sah. Umpamanya nih, kalau tahiyat awal agak panjang, lebih baik sengaja ditinggal. Nanti aja diganti dengan sujud sahwi. Sengaja dilewat itu tahiyat awal. Apalagi dengan alasan kelamaan. Lebih sebentar sujud sahwi 2 kali daripada tahiyat awal. Lalu dia sengaja melewatkan tahiyat awal, maka tidak sah sholatnya. Ya. Jadi begitu Pak. Kalau rukun tidak boleh terlewat. Baik terlupa apalagi sengaja. Kalau wajib sholat maka itu yang diganti. Kalau terlewat karena lupa diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran, sudah jelas ya Dr. Hari. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari kolom chat. Mungkin saya gabung beberapa pertanyaan. Ada 1 pertanyaan dari Dr. Willy. Apakah ketakwaan keimanan yang tidak meningkat itu disebabkan maksiat yang masih kita perbuat? Digabung juga mungkin dengan pertanyaan lain yang dari Dr. Putri. Ketika kita ingin memperbaiki akhlak kita dengan ibadah Ramadan, tapi ada pandangan orang yang menganggap kita ini sok suci atau dari sebelumnya kurang baik menjadi baik, tapi kemudian ada kalau bahasa sekarangnya mungkin nyinyir barangkali begitu ya Ustaz. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? 2 pertanyaan ini barangkali Ustaz dari kolom chat. Baik, barakallahu fiik kepada 2 dokter penanya, putra dan putri. Yang putra saya tadi lupa nama, yang putri namanya Putri, Dokter Putri. Pertanyaan pertama, apakah hambatan atas ketakwaan kita itu karena dosa dan maksiat? Iya, betul. Takwa itu lawan dari maksiat. Karena makna takwa berasal dari kata waqa. Maknanya adalah membuat benteng atau perisai dari apa? Dari dosa dan maksiat.
Itu makna takwa yang sebenarnya. Kalau takwa ini berdiri sendiri, tidak digabung dengan kata lain yang sinonim seperti bir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kalau takwa tersebut berdiri sendiri dan albir juga berdiri sendiri, maka itu sinonim. Maknanya adalah imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi seluruh larangan. Adapun secara bahasa takwa adalah ja'lul abdi wiqayatan mimma yakhafuh. Seseorang menjadikan perisai dari sesuatu yang ditakutinya. Itu makna takwa. Nah, takwa oleh Allah diperintahkan tidak hanya kepada Allah. Kita diperintahkan takwa kepada Allah ya. Ittaqullah. Kita juga diperintahkan takwa kepada neraka. Fattaqun nar, bertakwalah kamu kepada neraka. Takwa juga diperintahkan kepada wanita. Wanita kita harus bertakwa kepada wanita. Kata Rasul SAW, fattaqun nisa, bertakwalah kamu kepada nisa. Kita juga bertakwa kepada hari kiamat. Kata Allah, wattaqu yawman la yazzi nafsun an nafsi syai'a. Bertakwalah kalian kepada satu hari yang di hari itu seorang tidak bisa menolong orang lain. Maksudnya hari kiamat. Bertakwa juga kepada kezaliman. Fattaqu dzulma fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kamu kepada kezaliman. Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada neraka, bertakwa kepada hari kiamat, bertakwa kepada para wanita, bertakwa kepada kezaliman, maknanya sama. Membuat benteng dari semua itu. Benteng yang bisa menyelamatkan kita dari Allah adalah laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Benteng yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Benteng dari fitnah wanita adalah laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Dan seterusnya, sama ya. Nah, ketika takwa dan bir berjumpa di dalam satu kalimat seperti wa ta'awanu al birri wat taqwa, maka maknanya beda. Al-bir artinya melaksanakan perintah dan takwa maknanya adalah menjauhi larangan, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka takwa adalah lawan dari maksiat. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketakwaan hilang, minimal berkurang. Berdasarkan hal itulah maka salah satu penghambat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan adalah dosa dan maksiat. Karena pada hakikatnya takwa itu menjaga diri dari dosa dan maksiat. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Dr. Putri. Apa yang kedua teh ya? Yang ingin berubah tetapi dianggap kalau kita sudah berbuat baik suci, ada orang yang nyinyir, sok suci gitu ya. Apa sikap kita? Itu salah satu di antara ujian awal dari meningkatnya keimanan. Keimanan meningkat diindikasikan oleh banyak faktor ya, banyak indikator. Indikatornya semangat ibadah meningkat, benteng pertahanan dari dosa, maksiat juga kuat, akhlak lebih mulia. Naik keimanan, ujian Allah tingkatkan. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal belum diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang soleh, lalu orang yang setelah mereka. Yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Kita lihat.
Apa ujian yang diterima oleh para nabi? Celaan, hinaan, tuduhan-tuduhan palsu, dituduh dusta, tukang sihir, dituduh pemecah belah persatuan, dituduh juga tukang syair, dituduh orang gila, macam-macam. Termasuk dituduh sok suci. Ya. Dan itu akan teralami oleh banyak orang yang keimanannya meningkat. Ketika umpah kita menggembleng diri di bulan Ramadan, kita saum tidak hanya nahan lapar haus, tapi mensaumkan lisan kita, pikiran kita, anggota badan kita dari semua yang Allah haramkan. Ingat, saum ini oleh Allah dijadikan ajang mengendalikan diri dari hal yang tadinya halal. Makan, minum, syahwat itu halal. Hukum asalnya. Makan, minum boleh. Melakukan hubungan suami istri bukan hanya boleh tapi ibadah. Tapi ketika saum kita dilatih, tahan dulu sementara waktu. Cuma 13,5 jam, tahan. Kita saum menahan diri dari sesuatu yang hukum asalnya halal. Setelah maghrib, boleh lagi ketiga-tiganya. Kalau dari hal yang halal saja kita sudah disuruh untuk menahan diri, apalagi dari yang Allah haramkan secara mutlak. Kita gembleng diri kita. Begitu keluar Ramadan, kita berubah menjadi pribadi yang baru. Yang tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab. Yang tadinya jilbabnya jilbab gaul menjadi jilbab syar'i. Yang tadinya jilbabnya gede tapi masih membuka wajah, sekarang ditutup wajahnya. Lebih sempurna daripada sebelumnya, ya. Gaulnya otomatis menjadi dibatasi, tidak gaul seperti dahulu, membuang-buang waktu, kemudian melalaikan sholat, mengabaikan thalabul ilmi, ya. Tadinya hangout, tadinya kongkow di kafe-kafe dengan kawan-kawan yang sebaya, sekarang ke masjid ngaji gitu. Tuduhannya apa? Sok suci. Tuduhannya apa? Macam-macam, ya. Itu ujian awal. Apakah kita akan mundur kembali ke belakang? Nggak mau saya mah dituduh sok suci, akhirnya ditanggalkan lagi jilbabnya, jadi jilbab gaul lagi, nongkrong lagi, kongkow lagi, tinggalkan lagi masjid, tinggalkan lagi tadarus. Gagal dia dalam ujian tersebut, ya. Jadi sikap kita ketika dibegitukan, dituduh sok suci dan yang sejenisnya, sabarlah dan yakin itu menguntungkan. Nyinyirnya orang kezaliman apa bukan? Iya, kezaliman. Kita disebut, itu ada jadi ninja kamu, asalnya samurai. Itu menggugurkan dosa, menambah pahala, dan doa kita bisa makbul loh, ya. Sekarang mah sudah jadi mak haji, ya. Mak haji mau kemana? Itu dengan niat menyindir, dengan niat melecehkan, maka gugur dosa, nambah pahala, doa makbul, kemuliaan tinggi. Senyum, ya. Tetap tunjukkan kemuliaan akhlak, tidak membenci, tidak membalas cacian mereka dengan yang lebih kotor, maka itu akan jadi jalan dakwah bagi mereka. Nanti mereka dapat hidayah, kemudian mengikuti kita. Kalau kemuliaan akhlak kita tetap kita pertahankan. Wallahu a'lam. Terakhir ya Pak Dokter. Ya, pertanyaannya masih banyak nih Ustadz, tapi mungkin karena keterbatasan waktu saya beri kesempatan yang langsung akan bertanya. Silakan. Dr. Angga Syarif, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih moderator. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung aja mungkin Ustaz. Tadi menjelaskan saum sama sholat Ustaz, yang mungkin dengan umur kita ini sering kita melakukannya Ustaz. Tapi sungguh karena seringnya mungkin jadi terbiasa Ustaz. Jadi hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau hanya sebatas ritual saja Ustaz. Sedangkan tadi resikonya fawailul, resikonya akan celaka gitu Ustaz. Nah, bagaimana mungkin masukan dari Ustaz untuk menghilangkan hal tersebut? Karena resikonya mungkin khusyuknya hilang, tumaninahnya hilang, ikhlasnya akan berkurang gitu Ustaz. Karena hal ini biasa kita lakukan, sholat 5 kali biasa kita lakukan gitu Ustaz.
Apalagi ya dengan hal biasa itu bagaimana untuk merasa kita menunggu gitu Ustaz, baik puasanya maupun salat itu Ustaz. Baik. Baik, barakallahu fiik Pak Dokter yang barusan bertanya. Sebenarnya inti dari diri kita adalah jiwa kita, hati kita. Hati ini raja. Hati ini yang memerintahkan seluruh anggota tubuh. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahil qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badan. Bila buruk, buruk juga. Hati ini raja bagi seluruh anggota badan kita. Ya, seluruh perintah sebenarnya ditujukan kepada hati. Hati ini yang harus melaksanakan. Menerima semua perintah itu secara ridha, kemudian memerintahkan seluruh anggota badan. Jadi yang beramal hati, bukan sekadar badan semata-mata. Oleh karena itu ketika sholat pun hati ini wajib ikut sholat. Jangan hanya sholat secara fisik. Seluruh tubuh kita berdiri, baca fatih, baca iftitah, fatihah, surat, ruku, angkat tangan, kemudian i'tidal, sujud. Itu hanya fisik. Bagaimana hatinya? Hatinya nggak ikut sholat rata-rata. Hatinya jalan-jalan ke sana kemari, ingat ke ini, ingat ke itu. Ingat ke barang hilang, barang yang hilang dicari tidak ketemu di luar sholat, ketemunya di dalam sholat. Hati ketika tubuhnya sholat, tidak ikut sholat. Dia mengevaluasi kerja masa lalu dan menyusun program untuk masa yang akan datang. Itu yang dilakukan oleh hati selama tubuhnya sholat. Salah, tubuhnya nggak ikut sholat. Sholatkan juga, hatinya tidak ikut sholat, tubuhnya sholat. Sholatkan juga hati kita, pikiran kita. Ketika mulut mengucapkan kata-kata doa Bismillahirrahmanirrahim. Hati, pikiran kita, hati dengan pikiran ini menyatu. Sebab hati maknanya akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami penuhi jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia yang begini, mereka punya hati. Tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Jadi fungsi hati memahami. Dan itu semakna dengan akal. Maka Imam Mujahid ketika menyatakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Yang demikian itu ada pelajaran bagi orang yang punya hati, maksudnya punya akal. Hati ini fungsinya memahami, berpikir, wadah dari ilmu. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata doa dari mulut kita, hatinya, pikiran ini bagian dari hati. Menghayati. Kata mulut Bismillahirrahmanirrahim. Kata hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata hati segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Pengasih dan Malik yang merajai hari kiamat. Nah, bergetar itu hati. Kalau ada penghayatan. Ya. Nah, coba juga fahami maksud dari seluruh gerakan sholat dan korelasinya dengan doa yang dibaca. Kenapa ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim dan ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la? Nggak boleh dibalik. Karena posisi ruku adalah posisi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Allah sendiri suci dari kehinaan. Makanya dibaca Subhana, Maha Suci Engkau ya Allah. Kami hina, Engkau suci dari ken. Dan ketika kita menghinakan diri dengan posisi ruku, kita sebut keagungan Allah. Subhana Rabbiyal Azim. Maha Suci Allah Rabbku yang Maha Agung. Allah agung, kami mahina.
Ketika sujud, kita merendahkan diri di hadapan Allah sampai serendah-rendahnya di atas tanah. Ketika kita rendah, Allah mah tidak rendah. Suci dari kerendahan, makanya dibaca subhana. Maha suci Allah. Dan ketika kita merendahkan diri, kita menyebut sifat Allah yang maha tinggi, Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Itu kan matching ya antara gerakan dengan bacaan. Bayangkan hati kita menghayati bacaan yang kita baca ketika sujud, ketika ruku, posisi tubuh kita selaras dengan makna dari yang kita baca. Hati menghayati begitu dah, bergetar hati kita atuh. Bisa tertumpah air mata kita ketika ruku, ketika sujud, ketika baca Fatihah Maliki Yaumiddin. Apalagi ketika membaca surat, kita membaca ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, takutnya bukan main, bergetar itu. Maka hati kita yang bergetar berpengaruh, berefek kepada mata, ya, kepada bibir kita ketika membacanya bisa bergetar. Hati kita ikut sholat, dan ini hakikat atau inti dari kekhusyuan. Maka kata Rasul SAW, di antara kalian ada yang memperoleh pahala hanya 1/10-nya, 1/20-nya, 1/30-nya, 30%, 40%, ada juga yang 90%. Sangat bergantung pada aspek penghayatan kalian terhadap doa yang kalian baca dalam sholat. Ini inti dari sholat. Jiwa kita ikut sholat. Lebih baik jiwa kita sholat walaupun tubuh kita tidak, daripada sebaliknya. Amat sangat mungkin orang hanya jiwanya yang sholat, tubuhnya tidak mampu, umpamanya dia hanya berbaring, tidak ruku, tidak sujud karena tidak mampu, tapi ya jiwanya sedang sujud, sedang ruku dan menghayati bacaan ruku, bacaan sujud. Dan itu lebih baik daripada tubuhnya sehat, melakukan ruku, sujud dan seluruh gerakan, tapi hatinya mengembara ke sana kemari. Ruh dari sholat adalah kekhusyuan. Dan kekhusyuan itu adalah amalan hati. Dan itu didapat dari banyak faktor. Faktor ilmu, faham terhadap makna dari bacaan yang kita baca dalam sholat, faham terhadap makna dari gerakan-gerakan sholat, dan kenapa ketika bergerak begitu bacaannya itu sangat matching, sangat selaras, sangat serasi antara gerakan dengan bacaan, ya. Nah, setelah selesai salam, orang mukmin pasti merasa pasti ada yang kurang dari sholat. Pasti ada dosa yang kita lakukan selama sholat. Makanya begitu salam kanan, salam kiri, bukan alhamdulillah, bukan Fatihah. Nabi SAW mengajarkan selesai salam yang beliau baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. Loh, kok habis sholat istighfar kayak sudah melakukan dosa aja? Benar. Di dalam sholat mungkin ada dosa yang kita lakukan. Yaitu abainya kita, lalainya kita dalam banyak hal yang menjadi wajib sholat. Ya. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terbahas. Dan mohon maaf juga saya harus siap-siap. Tidak bisa menambah. Bisa langsung ditutup doa pendek aja, Ustaz. Taib. Ya. Taib ya, kita berdoa para jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah.
وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.